Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Eka Destiani dari kelas 11 Perawat 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil implementasi. Nah, berdasarkan kasus yang sudah diberikan minggu lalu, itu terdapat seorang wanita berusia 74 tahun. Nah, 74 tahun itu kan udah termasuk ke dalam lansia. Tapi di sini dia mengeluhkan sesak. Nah, dia juga udah dirawat selama 3 hari di rumah sakit. Jadi di sini terdapat TTV berupa 120/80 mmHg. Nadinya juga 56 kali per menit, respirasinya 26 kali per menit, dan suhunya 36 derajat Celcius. Nah, hasil EKG-nya itu ada bradikardia, hipatologis, HVF, V5 sampai V6. Nah, sedangkan hasil toraknya itu ada efusi pleura kanan dan LVH. Kenapa? Karena di sini juga pengkajiannya juga didapatkan terdapat batuk disertai lendir dan ronci pada semua lapang paru. Nah, di sini kan terdapat tekanan darah 120/80. Nah, karena si nenek ini sudah berusia lanjut, jadi itu termasuk ke dalam tekanan darah rendah. Tapi pada usia dewasa yang biasa itu termasuk normal. Nah, di sini juga terdapat gejala berupa respirasinya yang melebihi batas normal, yaitu 26 kali per menit. Nah, di situ juga merupakan tanda dari sesak napas. Nah, dalam menyusun kasus ini saya berpedoman pada buku yang ini, SDKI, Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia. Nah, jadi sebelum menentukan diagnosa, jadi saya sudah menentukan tanda-tanda dan gejala yang terdapat dalam keluhan si nenek ini. Jadi kita samain sama buku di sini. Jadi kita nggak boleh asal-asalan nentuin diagnosa mana yang merupakan prioritas, mana yang bukan. Nah, setelah saya menentukan di buku SDKI tadi, saya udah mendapatkan diagnosanya nih. Nah, diagnosa yang saya dapatkan itu bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan benda asing dalam jalan nafas ditandai dengan efusi pleura. Nah, kenapa saya memilih diagnosa ini? Karena si nenek ini pertama kali mengeluhkan bahwa dadanya sesak. Terus juga pas saya temukan diagnosanya di sini, itu yang paling masuk sama tanda-tanda si nenek itu adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Kenapa? Karena di sini hasil pengkajiannya didapatkan bahwa pasien batuk disertai lendir. Nah, penyebabnya yaitu adanya benda asing dalam jalan nafas. Benda asingnya itu berupa si lendirnya tadi. Nah, tandanya apa? Ditandain dengan si nenek tadi itu mengeluh sesak. Jadi sebelum kita masuk ke implementasi atau menerapkan tindakan ke pasien, kita harus membaca rekam medisnya. Apa aja nih yang mau kita lakuin ke pasiennya namanya siapa, terus keluhannya apa, gejalanya apa, penyakitnya apa, itu semua kita harus tahu sebelum kita menyambangi si pasien. Sebelum kita masuk ke implementasi, kita harus tahu dulu tujuannya tindakan itu tuh apa. Jadi yang pertama, yang diagnosa pertama tadi, bersihan jalan nafas, itu kriteria hasil yang kita ingin dapatkan adalah si pasiennya sudah tidak ada sesak dan ronci lagi. Nah, yang kedua, lendir berkurang atau bahkan hilang. Jadi si pasien itu udah nggak mengeluhkan sesak nafas lagi, dan ketika diperiksa ulang, dikaji ulang, itu lendir sudah tidak ada atau bahkan hilang. Nah, intervensinya apa aja? Jadi intervensinya itu ada 4. Yang pertama, si pasien diberikan posisi semipolar 30 derajat sampai 45 derajat. Nah, yang kedua itu kita harus memonitor frekuensi dan kedalaman napas. Biasanya kita mengukur nilai napasnya si pasien. Jadi itu si pasien napas itu kita ukur dia masih ada sesak atau tidak. Terus juga jangan lupa dimonitor bunyi parunya. Biasanya kayak masih ada bunyi-bunyi tambahan seperti ronci dan yang lainnya. Terus yang terakhir, kita harus menganjurkan pasien supaya bernapas lambat dan dalam. Caranya itu kita bisa menganjurkan si pasien ini untuk menarik napas selama 4 detik, kayak gitu 4 detik, terus ditahan selama 2 detik, dan habis itu dihembuskan selama 8 detik. Nah, itu biasanya terbukti efektif untuk orang-orang yang mempunyai gejala sesak napas. Nah, kita lanjut aja ke implementasinya. Assalamualaikum Ibu, saya perawat Alvina yang bertugas dari jam 2 siang sampai jam 3 sore. Di sini saya akan mempraktekkan tentang tindakan yang sudah diintervensikan kemarin, yaitu memberikan posisi semipolar 30 derajat sampai 45 derajat. Apakah Ibu bersedia? Setelah itu saya bantu untuk
di semi fowler. Tujuannya itu untuk merelaksasikan pernapasan ibu supaya tidak ada sesak lagi ya Bu. Nah, jadi kita posisiin pasiennya itu 30 sampai 45 derajat. Tujuannya tadi yaitu untuk menghilangkan sesak napas dan juga untuk melancarkan pernapasan si pasien. Nah, kita lanjut yang tindakan kedua ya Bu. Di sini saya akan memonitor frekuensi dan kedalaman napas. Jadi kita hitung pernapasan si pasien. Itu untuk kita mengetahui masih ada sesak napas atau tidak. Jadi lanjut ke tindakan selanjutnya ya Bu. Saya di sini akan melakukan pengecekan bunyi napas atau masih adakah pleura efusi pleura atau tidak ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Oke, saya sudah melakukan pengecekan bunyi napas ya Bu. Di sini saya akan menyarankan Ibu untuk bernapas lambat dan dalam. Caranya itu bernapas dengan selama 4 detik, terus ditahan selama 2 detik dan dihembuskan lagi selama 8 detik. Boleh dicoba Bu? Oke, sekarang saya sudah melakukan semua intervensi yang tercatat di sini ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu? Bu, di sini saya sudah selesai melakukan pemeriksaan ya. Ibu bisa lanjut berbalik lagi. Jadi di sini saya akan menyampaikan hasil pemeriksaan. Nah, di sini tuh ada beberapa hasil pemeriksaannya. Jadi pemeriksaan yang bunyi napas tadi sudah tidak terdengar ronci lagi ya Bu. Selanjutnya jika ada keluhan atau apapun itu bisa pencet dari sebelah kanan Ibu. Saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan pada pasien, kita bisa menuliskan hasil apa aja yang sudah kita lakukan atau pemberian tindakan apapun di rekam medisnya si pasien. Nah, jangan lupa sertai hari, tanggal, jam, dan tanda tangan serta nama jelas. Setelah itu, jangan lupa juga kita kasih tahu ke keluarga pasien hasilnya apa, atau ke pasiennya juga boleh. Kita kasih tahu nih apa aja sih yang udah kita lakuin, terus hasilnya gimana, kita kasih tahu ke pasien supaya pasiennya juga paham. Nah, sekian aja penjelasan video saya kali ini. Apabila ada salah dan kurang, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.